saya sampai di sana ya. Di sini saya akan membaca nyari sebuah buku yang berjudul Kota Kata Buku karya Farida. Pernahkah adik-adik semuanya memasuki ruangan ini? Di dalam ruangan ini banyak sekali ada buku di dalam rak-raknya berderet. Adik-adik pernahkah merasa istimewa ketika berada di dalamnya? Karena saat di dalam itu banyak sekali ada tokoh-tokoh nyata dan khayalan yang ada di dalam itu. Tempat yang belum pernah adik kunjungi, informasi dari cerita masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Semua berpadu, semua berada di tangan adik saat berada di dalam buku. Kau tidakkah merasa menjadi raja atau seorang ratu? Seakan-akan ruang dan waktu seolah-olah menyatu tanpa batas. Kau bisa terbang melewati angkasa, melintasi sekat negara, dan melewati berbagai zaman. Kau bisa menyelam ke dalam samudra, melayang-layang di angkasa, bercanda dengan aneka ragam satwa, dan berkelana di tengah padatnya kota, juga di rimba raya. Kau tahu, buku adalah jendela dunia, kunci pengetahuan, dan pintu wawasan bagi kita semua. Muhammad Hatta, sang proklamator, pernah berkata, "Aku rela dipenjara asal bersama buku, karena dengan buku aku bebas." Melalui buku, manusia terbebas dari ketidaktahuan. Tempat-tempat yang dipenuhi dengan buku adalah harapan berkembangnya pengetahuan dan wawasan yang dimiliki warga setempat itu. Apa jadinya jika kota itu tidak memiliki buku? Pantaskah tempat itu disebut dengan kota? Di kota itu mungkin kabar datang dari sumber lain, misalnya koran, televisi, atau internet yang ada di sekitar kita. Mungkin juga informasi dan cerita datang dari nenek moyang, bagai dongeng-dongeng sebelum tidur. Irama warganya pun tiada beda. Bangun pagi, bertebaran di muka bumi untuk berbagai keperluan, untuk kembali pulang siang atau sore harinya. Setelah itu mereka berangkat, pergi, tidur untuk memulai hari di hari berikutnya. Semua berupa kembali. Di kota itu mungkin ada bangunan yang bernama perpustakaan. Di dalamnya banyak sekali buku-buku berderet dalam rak yang tak terjangkau. Ada tangan yang meraih dan membuka halaman demi halaman dengan sukacita. Mungkin juga ada tumpukan buku di sudut sekolah yang sepi dan berdebu, jarang dikunjungi dan jarang ada yang membaca. Apalagi jika adik-adik tidak pernah membaca buku tersebut, seakan-akan buku itu terongok tanpa nyawa di dalamnya. Bagaimana dengan kotamu? Mungkin kau tinggal di tengah kota yang megah, atau di gang sempit di desa terpencil, atau di kaki gunung. Adakah perpustakaan, taman bacaan, atau toko buku di dekat rumahmu? Jika ada, apakah tempat itu menjadi wadah berkumpulnya anak-anak dan warga, menjadi berkembangnya wawasan dan pengetahuan? Taman bacaan atau toko buku di dekat rumahmu? Jika ada, apakah adik-adik akan menjadi orang pertama yang menghidupkannya kembali? Adik-adik bisa mengunjungi dan mengajak semua teman-teman adik-adik untuk membaca berbagi cerita di sana.
Jadikan tempat itu sumber kegembiraan dan pengetahuan. Jika tempat itu belum ada, maka adik-adiklah yang harus memulai menghidupinya kembali. Adik-adik bisa memulai dari sebuah sudut teras rumah adik-adik dengan membaca sebuah novel atau bacaan apa saja. Ajak teman adik-adik memulai langkah baru. Jangan biarkan waktu berlalu tanpa buku. Apalagi di keseharian adik-adik tidak membacanya. Siapapun diri adik-adik, bersahabatlah dengan buku, karena dia akan menjadi teman setiamu sepanjang waktu. Terima kasih. Ini yang dapat saya sampaikan. Maaf jika ada salah kata. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.